Kak Angga ucapkan selamat datang sore ini di live kelasnya Kak Angga. Udah lama kita nggak jumpa ya. Live kelas sore ini kita akan bahas mengenai topik yang menarik ya, yaitu cara mengukur tinggi gunung dengan rasio trigonometri ya. Seperti adik-adik tahu, trigonometri itu luas sekali cakupannya ya, sampai dibagi menjadi beberapa bab di SMA ya. Jadi nggak cukup kalau dijelasin dalam satu bab aja ya. Makanya hari ini kita fokus tentang gimana caranya mengukur tinggi gunung pakai rasio. Ya, oh Medan ada ya. Oke, lanjut. Nah, sebelum kita mulai seperti biasa, Kak Angga mau kenalan dulu sama kalian ya. Bagi yang belum kenal, ini Kak Angga akan memperkenalkan diri ya. Nama lengkapnya Kak Angga itu adalah Kak Angga Dewa Hastu ya. Kak Angga ini adalah tutor masterclass di Kuiper ya. Mungkin udah sering ketemu ya, ditanya tutor ya. Bagi yang belum ketemu, salam kenal ya sama Kak Angga ya. Oke, kayaknya gitu aja ya kenalannya, cukup ya. Paling-paling kalian udah pada kenal ya sama Kak Angga ya. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai nih Kak Angga mau ingatin lagi mengenai 3 peraturan penting di live class ya. Mungkin bagi kalian yang sering kali ikutan live class udah pada khatam ya, udah pada hafal ya, enggak apa-apa. Tapi ini Kak Angga jelasin lagi, Kak Angga ulangin lagi biar kalian makin mantep ya ikutan live class-nya ya. Yang pertama adalah kalian harus aktif dan responsif dalam proses pembelajaran selama di live class melalui kolom chat ya. Jadi silahkan nanti kalian ketik-ketik aja. Misalkan kepikiran sesuatu, mau mengutarakan sesuatu, langsung diketik aja di kolom chat ya, nanti akan Kak Angga tanggapi ya. Yang kedua adalah pertanyaan seputar topik pembelajaran dapat ditulis di kolom chat maupun kolom Q&A ya. Jadi kalau kalian kepikiran mau tanya sesuatu di tengah penjelasannya Kak Angga, nggak usah ragu, nggak usah bimbang, langsung diketik aja di kolom komentar ataupun di Q&A ya. Nanti akan Kak Angga jawab di akhir kalau waktunya cukup atau akan langsung Kak Angga respon ya. Jadi jangan ragu-ragu ya. Jadi kalau kepikiran mau tanya sesuatu langsung diketikin aja ya. Takutnya apa nanti kalian jadi lupa ya kalau nunggu belakangan nanti lupa ya. Yang ketiga adalah mohon menjaga etika dan kesopanan ketika berkomentar secara live class berlangsung ya. Karena ini kalian komentar dan semua yang kalian tulis di kolom Q&A atau chat dibaca sama teman-teman kalian yang lain. Jadi harap sopan ya. Kira-kira kayaknya gitu aja ya peraturannya ya. Udah pada hafal lah ya, karena udah sering ikutan live class ya. Oke, tanpa babi bu lagi langsung aja kita lanjut ke slide yang pertama ya. Ya, seperti biasa ya, tak kenal maka tak sayang ya. Sebelum kita belajar lebih jauh mengenai rasio trigonometri ini, Kak Angga mau jelasin dulu pengertiannya ya. Ini Kak Angga ambil langsung, Kak Angga comot langsung dari Wikipedia ya. Kalau di Wikipedia pasti bener lah ya. Jadi trigonometri itu dari dua kata dalam bahasa Yunani. Yang pertama adalah trigonon yang artinya 3 sudut, dan dari kata metron yang artinya mengukur. Singkatnya, trigonometri ini adalah suatu cabang dalam matematika yang mempelajari hubungan yang meliputi panjang dan sudut suatu segitiga. Jadi kalau ada kaitannya sama segitiga, yang namanya segitiga, dia kan pasti punya sudut sama sisi ya. Nah, itu pasti nyangkutnya ke trigonometri. Jadi semua segitiga, mau dia siku-siku, mau dia sembarang, pasti nyangkut sama trigonometri. Seperti itu ya. Nah, trigonometri ini sudah ada sejak abad ketiga sebelum Masehi. Yang penggunaannya dikhususkan untuk mempelajari astronomi. Gitu ya adik-adik ya. Jadi zaman dulu belum ada kompas, belum ada apa-apa. Mereka pakai trigonometri untuk mengukur jarak antar bintang biar mereka nggak tersesat gitu ya. Jadi mereka kan dulu patokannya bintang ya, karena nggak ada kompas, mereka mau pergi kemana, mau mobilisasi kemana, mereka ngandelin sama bintang, posisi bintang-bintang ya, di mana jaraknya mereka ngukurnya pakai trigonometri dasar yang akan kita pelajari sore ini. Gitu ya. Nah, trigonometri ini mudah dikaitkan dalam bidang segitiga siku-siku. Seperti tadi Kak Angga bilang, meskipun nggak siku-siku, dia tetap berlaku. Cuma seringnya permasalahan dalam kehidupan sehari-hari itu bisa diselesaikan dengan segitiga siku-siku gitu ya. Makanya sebagian besar penggunaannya selalu berhubungan dengan segitiga siku-siku. Meskipun ada juga rumus-rumus trigonometri untuk selain segitiga siku-siku ya. Tapi hari ini kita fokus ke segitiga siku-sikunya saja ya. Karena nanti kalau kita bahas yang nggak siku-siku, waktunya tidak cukup gitu ya adik-adik ya. Itu mengenai pengertian trigonometri. Sampai sini jelas dulu sebelum kita lanjut. Paham ya? Yang Kak Angga tulis ini bisa kalian cek di Wikipedia ya. Nanti tinggal ketik aja trigonometri. Di situ sudah ada penjelasan lengkapnya. Ini Kak Angga ringkas saja.
Jelas untuk pengertiannya adik-adik sebelum kita lanjut? Kak Angga nggak mau cepet-cepet nih, nanti takutnya nggak paham ya. Aman ya kayaknya ya ini ya. Gimana adik-adik? Aman ya? Lanjut lagi. Oke, paham ya? Nah, kegunaannya apa sih Kak? Kegunaannya banyak banget ya. Jadi kalau kalian nanti mau kuliah setelah lulus SMA, mau ambil ekonomi, mau ambil sosial, maupun ambil IPA, Saintek, pasti ketemu trigonometri ya. Jadi nggak usah khawatir. Mau kemanapun jurusan yang kalian pilih pasti akan ketemu yang namanya trigonometri ya. Nah, beberapa contohnya dalam beberapa disiplin ilmu sudah Kak Angga tulis di layar ya. Dalam bidang astronomi, dia bisa untuk menghitung jarak antar bintang. Di geografi, dia bisa menghitung jarak antara titik tertentu. Dalam sistem navigasi satelit, seismologi, meteorologi, maupun oceanografi. Ya, jadi di geografi ini banyak banget tuh. Ada gambarnya di situ ya. Misal kita mau mengukur jarak antara Jogja dengan Ka'bah, jarak antara Jogja dengan Kutub Utara, ya kita bisa pakai trigonometri. Gitu ya adik-adik ya. Dalam bidang transportasi, itu juga untuk perhitungan navigasi di laut dan udara. Nih, jadi misal kita mau ngitung gimana caranya supaya pesawat itu nggak tabrakan di udara itu pakai trigonometri juga gitu ya. Tanpa kita sadari ternyata itu pakainya trigonometri juga loh adik-adik ya. Dalam bidang biologi, pencitraan medis atau medical imaging itu pakai trigonometri juga, sama seperti Kak Angga dulu ya. Kak Angga dulu kuliahnya elektro, ketemunya trigonometri lagi ya. Karena apa? Isinya sinyal semua ya, pemrosesan sinyal itu bentuknya kan sinusoida itu ya adik-adik ya. Kalau kalian bisa lihat di gambar, itu kalau ada sinyal-sinyal kayak gitu, pernah lihat sinyal-sinyal kayak gitu? Waktu lihat sinetron di Indosiar mungkin tit 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 gitu ya, ada gelombang-gelombangnya gitu ya. Nah, itu namanya digital imaging ya, itu dipelajari di elektromedik maupun bidang kedokteran. Nah, itu sinyalnya karena bentuknya grafik sinusoida ya pasti nyangkut lagi sama trigonometri. Ya adik-adik ya, dalam bidang matematika nggak usah ditanya. Pasti banyak sekali aplikasinya di teori angka, teori probabilitas maupun statistika gitu ya adik-adik ya. Di fisika apalagi, di fisika itu di survei darat, geodesi, arsitektur, teknik sipil terutama ya, ini bagi kalian yang nanti ambil teknik sipil, mau nggak mau pasti santapannya ketemunya trigonometri lagi ya. Di akustik, optik, elektronika, dan lain-lain. Ekonomi apalagi ya, jangan harap ya kalian mau menghindari trigonometri masuk jurusan sosial, ketemunya trigonometri lagi. Nah, di ilmu ekonomi untuk analisis pasar finansial dan lain-lain ya. Sebenarnya kegunaannya banyak banget, cuma ini beberapa aja Kak Angga sampaikan ya. Jadi ini penting banget. Jadi kalian rugi kalau nggak paham tentang trigonometri. Kira-kira begitu ya adik-adik ya. Nih, nanti kalian kuliahnya ambil di mana nih kalau Kak Angga boleh tahu? Yang kelas 11 sama kelas 12? Besok mau kuliah di mana rencana? Mau ambil jurusan apa coba? Kak Angga mau tahu nih. Mau ambil jurusan apa nanti? Psikologi mungkin, akuntansi. Akuntansi nggak nemu sih, nggak nemu trigono. Tapi nanti lebih keturunan ya, ke kalkulus tuh banyak. Kedokteran apalagi, kedokteran pasti ketemu. Kedokteran pasti ketemu. TGSD pendidikan matematika apalagi ya. Apalagi ini ya pasti nanti mempelajari tentang ini ya, teknik industri ketemu juga ya. Jadi kalau saintek sudah pasti 100% akan ketemu trigonometri, nggak mungkin nggak, pasti ketemu ya. Farmasi mungkin ya, karena Kak Angga nggak tahu juga sih. Tapi nggak ada salahnya belajar lah ya, belajar tentang dasar trigono ya. Mana tahu nanti kepakai ya gitu ya. Ilmu gizi dan lain-lain, perbankan dan lain-lain ya. Ya mudah-mudahan apa yang nanti Kak Angga sampaikan berguna ya buat jurusan kalian apapun itu nanti kalau kalian kuliah ya. Oke, kalian udah tahu pengertiannya, udah tahu kegunaannya, langsung aja kita ke materi inti ya, tanpa berbasa-basi lagi. Langsung lanjut kita ke rasio trigonometri. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu ya. Jadi tanpa kalian sadari sebenarnya kalian tuh udah belajar ini loh ya ketika kalian SMP ya. Jadi pas dulu waktu SMP kelas 8 atau kelas 9 kalian udah diajarin yang namanya segitiga istimewa ya. Cuma pada waktu itu gurunya nggak bilang kalau itu trigonometri ya. Kalian baru belajar ini waktu kalian kelas 10 ya. Belajar secara resmi, kenalan secara resmi sama trigono waktu kalian kelas 10. Meskipun sebenarnya waktu kelas 8 sama kelas 9 kalian udah belajar yang namanya trigonometri. Loh kok bisa Kak? Bisa, nanti Kak Angga jelasin ya, kok bisa gitu. Nah, ini kita langsung aja. Nah, seperti tadi Kak Angga bilang,
trigonometri itu berlaku untuk segitiga siku-siku utamanya, meskipun bisa juga untuk segitiga yang lain. Tapi hari ini kita khusus belajar untuk yang segitiga siku-siku aja ya. Yang namanya segitiga siku-siku pasti salah satu sudutnya 90 derajat. Nih, misal Kak Angga punya segitiga siku-siku nih ceritanya. Kak Angga punya segitiga siku-siku, kemudian ada sudut alfa di sampingnya itu ya. Kak Angga tulis sudut alfa di situ. Nah, misalkan sisi di depannya sudut alfa, sisi di depannya ya. Ini Kak Angga kasih nama Y. Kemudian sisi di sampingnya Kak Angga kasih nama X. Kemudian miringnya Kak Angga kasih nama miring R. Itu adik-adik ya, jangan sampai kebalik antara depan sama samping ya. Bedainnya gimana Kak? Bedainnya gini adik-adik ya. Bedainnya seperti ini. Ini kan ceritanya di sini sudut alfa nih. Nah, yang di depannya alfa ini depan. Jangan sampai kebalik adik-adik ya. Jangan sampai kebalik. Pokoknya yang di depannya persis itu dikasih nama depan. Yang di depannya persis gini ya. Kalau yang di samping kasih nama samping, kalau di miring kasih nama miring. Nah, seringnya kalau Kak Angga sering menemui kalian kebalik di depan sama sampingnya. Kalian sering kebalik di depan sama samping. Kalau miring nggak mungkin kebalik. Karena miring itu kan sisi terpanjang. Dan lagi dikelihatan kalau dia miring ya. Jadi nggak mungkin keliru kalau miring. Seringnya sih kalian kebalik antara depan sama sampingnya. Nah, di trigonometri itu ada 3 perbandingan. Ada 3 rasio. Yang pertama adalah sinus. Sinus itu singkatannya sin, di mana dia rumusnya adalah depan dibagi miring atau biasa disingkat demi. Itu adik-adik ya. Jadi perbandingan antara depan dengan miring itu namanya sinus. Simbolnya sin ya, sin alfa, sin beta, sin gamma, tergantung sudutnya namanya apa. Kebetulan karena ini Kak Angga kasih nama sudutnya alfa, maka sin alfa ya, gitu ya. Itu rumus perbandingannya adalah depan dibagi miring atau demi. Itu untuk sinus ya. Ya, sinus ini kebalikannya adalah kosekan. Kosekan karena kebalikannya berarti ya rumusnya tinggal dibalik aja, miring dibagi depan. Gitu adik-adik ya. Ingat, kebalikan dari sini adalah kosekan atau biasa ditulis CSC gitu ya adik-adik ya. Nah, selain sinus ada juga yang namanya kosinus. Kalau tadi sinus itu depan miring, kalau kosinus itu samping miring atau sami. Itu adik-adik ya. Nah, cos ini kebalikannya adalah sekan. Karena dia kebalikan cos, maka ya tinggal dibalik aja rumusnya. Kalau tadi cos itu samping miring, berarti rumusnya sekan karena dia kebalikan cos adalah miring dibagi samping. Ya, adik-adik ya. Nah, yang terakhir adalah tan. Tan itu adalah perbandingan antara depan dengan samping atau biasa disingkat desa. Kebalikan dari tan adalah kotangan atau biasa disingkat kot, gitu ya, COT atau CTG biasanya, COT atau CTG, tapi biasanya Kak Angga pakainya COT. Karena COT itu adalah kebalikan dari tan, maka tinggal dibalik aja rumusnya. Kalau tadi tan itu depan samping, maka kalau kotan itu adalah samping dibagi depan. Itu adik-adik ya. Jadi harus jangan sampai kebalik ya. Sinus itu kebalikannya kosekan, kalau cos kebalikannya sekan, kalau tangan kebalikannya kotangan. Itu adik-adik ya, rumusnya demi sami desa, demi sami desa. Udah itu aja yang ingat-ingat ya. Itu kalau dia alfa, itu kalau dia alfa misal kalau sudutnya nggak alfa gimana Kak? Nah ini, misal kalau nggak alfa ya sama aja. Misal sudutnya yang atas ini Kak Angga kasih nama beta. Ini ya. Nah, berarti yang jadi depan mana? Yang jadi depan mananya? Yang bawah atau yang samping kanan? Adik-adik. Yang jadi depannya yang mana? Yang jadi depannya yang bawah. Benar ya? Jadi yang depannya persis itu jadi depan. Jadi depannya ini, depannya beta ini dikasih nama depan. Jadi jangan sampai keliru ya, jangan sampai kebalik. Nah, kalau itu depan berarti sampingnya yang kiri. Ini sampingnya otomatis miringnya yang ini ya. Kalau miring nggak mungkin kebalik. Kalau miring pasti kelihatan. Yang sering kebalik itu depan sama samping ya. Jangan sampai kebalik ya. Nah, rumusnya gimana Kak? Kalau sin beta cos beta ya sama aja, sama kayak yang alfa tadi ini. Sin demi, kebalikannya kosek. Cos itu sami, kebalikannya sekan. Kalau tan kebalikannya kotangan. Ini adik-adik ya. Yang membedakan adalah posisi depan sama sampingnya. Tergantung sudutnya letaknya di mana. Tapi rumusnya tetap sama demi sami desa. Gitu adik-adik ya. Yang membedakan adalah posisi depan dan sampingnya doang. Gimana? Sampai sini apakah jelas sebelum lanjut? Kalau misalkan
Mau tanya, tanya aja nggak apa-apa ya, langsung diketik aja, nanti Kak nggak jawab. Sampai sini dulu mengenai dasarnya rumusnya, apakah paham adik-adik sekalian, Puperian? Lah, terima kasih, hanya satu orang yang jawab, yang lainnya gimana nih? Kenapa hanya ada satu di antara sekian juta peserta di sini? Paham? Alhamdulillah, mantap ya. Yang lainnya gimana? Paham, 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 paham? Oke, siap ya. Sepertinya udah jelas sekali. Berarti udah paham ya. Nah, tolong banget Kak Angga minta tolong. Sin konstan demi sampai desa ini diingat-ingat besok sampai kalian kuliah. Jaga-jaga kalau kalian ketemu ini lagi ya. Jaga-jaga doang ya. Kalau kalian kuliah kok nggak ketemu nih, alhamdulillah. Kalau ketemu, setidaknya kalian udah paham. Udah adik-adik ya. Oke, kayaknya udah pada pinter, udah pada paham. Jadi kita langsung lanjut lagi ke slide selanjutnya ya. Oh, ini belum tak clear ya. Nah, sekarang kita ke latihan soal ya. Misal Kak Angga punya contoh soal kayak gini nih. Diketahui segitiga ABC, siku-sikunya di B. Kemudian diketahui sin C-nya 3/5. Maka tentukanlah nilai perbandingan trigonometri yang lain. Nah, ini adalah soal yang paling dasar dan paling sering muncul di buku paket ya. Pasti ya, di buku paket pemerintah atau di buku manapun, waktu kalian awal-awal pasti ketemu soal yang kayak gini ya. Barangkali mungkin masih pada bingung gimana caranya. Nih Kak Angga jelasin. Langkah pertama ngapain dulu biasanya kalau ketemu soal kayak gini? Ngapain dulu ayo? Kalau ketemu seperti ini, langkah pertama ngapain dulu? Buat segitiga. Wah, berarti udah pada pinter ya ini ya. Benar, yang pertama adalah buat gambarnya ya. Jangan langsung dihitung karena kita tidak bisa ngitung tanpa kita gambar dulu segitiganya. Nah, caranya adalah kita gambar dulu segitiganya seperti ini. Karena dia ABC, siku-siku di B berarti apa? Berarti kita kasih nama dulu di siku-sikunya. Karena dia siku-siku di B ya udah kita kasih nama di sisi siku-sikunya kayak gini ya. Nah, kita kasih nama B-nya dulu. Terus A sama C-nya gimana? Menurut kalian gimana? A-nya taruh mana? A-nya taruh atas atau bawah? A-nya taruh mana? Kalau B-nya di situ, A-nya taruh mana? Atas atau bawah? Nah, sebenarnya kalau menamai segitiga itu harus sesuai urutan searah jarum jam ya. Gitu adik-adik ya, harusnya begitu. Jadi kalau searah jarum jam harusnya A-nya itu di bawah, bukan di atas ya. Kan biar searah jarum jam A dulu, kemudian B, kemudian C gitu ya adik-adik ya. Harus searah jarum jam. Tapi supaya kalian paham, ini Kak Angga taruh A-nya di atas aja ya. Kak Angga ikut adik-adik aja ya. Adik-adik maunya A-nya di atas ya udah ini Kak Angga kasih A-nya di atas ya. Berarti A-nya di atas, B-nya di siku-siku, kurang C, C-nya berarti yang di bawah otomatis ya, karena sisanya cuma C doang. Seperti ini ya. Nah, kalau udah gitu gimana? Kita uraikan dari yang diketahui. Yang diketahui apa? Yang diketahui adalah sin C sama dengan 3/5. Nah, padahal sin tadi kan depan miring. Padahal sin kan depan miring ya, demi ya. Oh, berarti depannya itu 3, miringnya 5. Yang jadi depannya C apa? Yang jadi depannya C kan AB. Nah, ini Kak Angga perjelas ya. Loh kok bisa AB Kak? Lah ini depannya C ini kan AB nih. Nah, ini kan dia depannya ini. Makanya di sini Kak Angga kasih nama depannya itu adalah AB ya. Depannya ini adalah AB-nya. Di mana AB adalah 3. Dan miringnya adalah 5. Berarti tinggal kita tulis. AB-nya kita kasih angka 3, miringnya AC-nya kita kasih angka 5. Nah, kalau udah gini gimana? Habis itu ngapain? Oke, ada yang tanya, apakah tempat penaruhan sudut seperti kakak bilang searah jarum jam pengaruh sama hasilnya? Hasilnya tidak pengaruh adik-adik ya, tetap hasilnya sama ya. Jadi nggak pengaruh. A-nya mau taruh bawah atau atas tidak akan pengaruh terhadap hasilnya ya. Ini cuma Kak Angga kasih tahu aturannya seperti itu ya, tapi kalian boleh bebas kok, nggak usah ikut aturan nggak apa-apa. Mau taruh A di atas atau di bawah sama aja, hasilnya tidak akan berbeda ya. Oke, cari BC, bener. Cari BC pakai apa? Cari sampingnya pakai apa caranya? Gimana cara nyari sampingnya? Kalau udah diketahui depan sama miring, pakai jreng apa Pitagoras, bener banget, pakai Pitagoras. Wong namanya aja segitiga-segitiga ya berarti
Pasti nggak jauh-jauh dari Pitagoras. Ya udah kita hitung panjang AC pakai Pitagoras. Di mana BC kuadrat sama dengan AC kuadrat kurangi AB kuadrat. Ya udah kita tinggal masukin aja. 5 kuadrat kurangi 3 kuadrat, bla bla bla, ketemulah angka 4. Jadi BC-nya ketemu 4, sampingnya ketemu 4, kita kasih nama BC-nya 4 kayak gini. Nah, lengkap deh. AB-nya 3, BC-nya 4, AC-nya 5. Ya udah tinggal kita cari trigonometri yang lain. Kita cari dulu yang terhadap sudut C ya, terhadap sudut C berarti kita lihat dari sudut C-nya. C-nya tadi udah tahu ya 3/5, ya udah kita tulis lagi aja C-nya 3/5. Cos-nya berapa coba Adik-adik? Cos-nya berapa? Cos-nya jreng. Ada yang mau bantu jawab? Cos-nya berapa? Cos C? Berapa? 4/5. Benar. Pinter banget. Pada pinter-pinter ya. Tan-nya berapa berarti? Tan-nya depan samping desa. Jadi berapa kalau tan? Tan C-nya? Yuk, kenapa satu orang yang jawab? Yang lainnya gimana? 3/4. Benar, 3/4. Yang lainnya berarti tinggal dibalik aja ya. Yang lainnya berarti tinggal dibalik aja ya. Koseknya tinggal dibalik 5/3, seknya tinggal dibalik dari kosnya 5/4, kotannya tinggal dibalik dari tan, jadinya 4/3. Itu kalau dari sudut C. Nah, kalau dari sudut A gimana? Sebelum Kak Angga munculkan sin A-nya berapa? Sin A-nya berapa? Ayo coba. Itu kalau dari sudut C, kalau dari sudut A sin-nya berapa? Sin A berapa? 4/5. Benar banget, mantap jiwa ya, benar banget. Sin A-nya 4/5, cos-nya 3/5, tan-nya 4/3. Selanjutnya tinggal apa? Selanjutnya tinggal dibalik doang ya, tinggal dibalik doang. Cos sekan A ya tinggal dibalik 5/4. Sekan A ya tinggal dibalik dari cos A 5/3. Sedangkan cos-nya tinggal dibalik aja dari tan A, jadinya 3/4. Seperti itu adik-adik. Gimana untuk soal yang pertama, apakah jelas? Jelas? Soal yang pertama adik-adik, yuk dibantu jawab dong. Masa Kak Angga ngomong sendiri nih? Oke, jelas banget ya. Jadi diingat-ingat, tergantung sudutnya yang mana, C atau A, karena sin sama cos-nya beda ya adik-adik ya. Jadi tergantung posisi sudutnya, yang A atau yang C. Seperti itu ya, jangan sampai keliru atau terbalik antara depan dan sampingnya. Itu Kak Angga wanti-wanti ya, jangan sampai kebalik antara depan dan sampingnya. Oke, lanjut lagi kita ke soal kedua ya. Udah pada pintar rupanya ya. Lanjut soal kedua. Soal kedua nih Kak Angga punya contoh kayak gini. Diketahui tan theta sama dengan M, maka tentukanlah nilai dari sekian-sekian. Nah, kalau gini gimana? Ini jawabannya nggak angka tapi huruf, berupa variabel. Sering ya ketemu soal kayak gini ya. Soal kayak gini tuh biasanya muncul di SNBP. Kalau dulu SBMPTN ya. Soal sering seperti ini sering muncul atau di ujian universitas ya. Jadi berupa variabel. Di sini Kak Angga pakai variabel M. Jadi nggak ada angkanya, tapi suruh nyari perbandingan trigonometri yang lain. Caranya gimana dulu? Buat segitiga dulu, benar. Kalau ketemu trigonometri harus selalu buat segitiga dulu. Caranya seperti ini adik-adik. Kita gambar dulu. Nah, kayak gini. Habis itu ngapain? Nyari apanya habis ini kalau udah buat segitiga? Nyari, tulis namanya. Tulis namanya boleh. Boleh juga tulis namanya. Tapi ini kan nggak ada namanya, nggak ada ABC-nya. Yang diketahui cuma sudutnya. Berarti tulis sudutnya ya. Karena cuma diketahui tan theta doang, tetanya, berarti kita tulis dulu tetanya supaya gampang Kak Angga taruh di bawah. Nah, ini. Kak Angga kasih nama teta di bawahnya. Di situ ngapain? Setelah gambar sama ngasih nama ngapain? Nyari demi sami desanya ya. Nyari demi sami desanya. Caranya gimana Kak? Kan nggak ada angkanya. Kalau nggak ada angkanya ya kita munculkan angkanya. Caranya gimana tuh Kak? Caranya gini nih. Nah, tan theta sama dengan M. Kita buat jadi M/1. Padahal tan kan depan bagi samping ya, adik-adik ya. Kak, kok bisa M/1? M bagi 1 kan M. Benar ya? M dibagi 1 kan M ya. Jadi boleh dong M-nya Kak Angga tulis M/1. Boleh ya? Boleh ya. Kenapa nggak M/2? Karena hasilnya nggak mungkin M. Kan gimana caranya supaya hasilnya M? Ya udah, Kak Angga tulis jadi M/1. Otomatis depannya kan M.
sampingnya 1, ya kan? Maka di depannya theta, Kak Angga tulis M, di sampingnya theta, Kak Angga tulis 1. Nah, udah ketemu nih. Udah ketemu depannya M, udah ketemu sampingnya 1. Terus ngapain? Nyari, sudah ketemu depan samping nyari apa? Nyari miring pakai Pitagoras lagi, ya. Ya udah, kita nyari miring pakai Pitagoras lagi. Langsung aja, mi kuadrat sama dengan depan kuadrat ditambah samping kuadrat, ya. M kuadrat tambah 1 kuadrat, ketemunya M kuadrat plus 1. Jadi miring atau mi sama dengan akar M kuadrat plus 1. Berapa? Ya nggak bisa disederhanakan. Akar M kuadrat plus 1 itu dalam matematika nggak bisa disederhanakan, ya. Karena satunya bilangan konstanta, satunya variabel, ya. Jadi nggak bisa kita menarik akar dari M kuadrat plus 1. Nah, terus gimana, Kak, kalau gitu? Ya udah tinggal ditulis apa adanya. Tinggal ditulis apa adanya, miringnya kita kasih M kuadrat plus 1, akar M kuadrat plus 1. Ya udah dari situ tinggal kita masukkan sesuai soalnya, ya. Permintaan soalnya sin kan apa tadi? Sin demi, ya udah tinggal kita masukin demi depannya M, miringnya itu. Ya udah tinggal kita tulis apa adanya. Kalau cos-nya berarti berapa cos-nya? Cos-nya berarti 1 per akar M kuadrat plus 1. Ya udah tinggal kita masukin aja rumusnya cos sami. Itu ya, dari sini gampang. Tinggal masukin doang. Terus tanya gimana, Kak? Tan nggak ditanya ya, yang ditanya koseknya. Kosek berarti miring dibagi depan. Jadi tinggal sin-nya dibalik, ya, sin-nya dibalik dari sin tadi. Terus sekan juga seperti ini. Miring bagi samping. Habis itu apa? Kotan. Ya udah kayak gini. Samping bagi depan. Gimana? A sampai E apakah paham? Dari sin, cos, kosekan, sekan sama kot, apakah paham adik-adik dari sini? Ya, ada di SNBT. Ya, benar, ada di SNBT. Ini termasuk materi matematika dasar, ya, penalaran matematika, ya. Termasuk di penalaran matematika. Siapa tahu besok keluar, ya. Yang penting apa rumusnya, ya, apal demi sami desanya hafal, ya. Kalau udah hafal itu mau soalnya angka, mau soalnya huruf pasti kalian bisa menyelesaikan. Ya, ini kalau soalnya berupa huruf kayak gini, ya. Jawabannya berupa variabel, ya, kayak gini. Udah tulis apa adanya. Nggak usah disederhanain lagi. Yang penting kalian paham demi sami desanya. Oke, masih nggak terlalu paham, Kak? Nggak apa-apa, nanti diulangin lagi, ya. Yang penting hafalin demi sami desanya. Intinya muter-muternya di situ, ya. Nyari depannya, nyari miringnya, nyari sampingnya, pakai Pitagoras, habis itu dimasukin ke rumus rasio trigonometri. Nah, sekarang kita nyari F-nya. Tuh, F-nya jadi kayak gitu. Ya, G-nya jadi gitu, H-nya jadi gitu. Oke, ada yang tanya, Kak, apakah kalau pakai variabel nanti semuanya per satu? Benar, adik-adik, ya, nanti semuanya per satu, ya, kecuali soalnya nggak gitu, ya. Misal soalnya tan theta sama dengan M/5, misal, ya. Misal kok besok kalian ketemu soal gini. Misal nih, Kak, nggak misalin, ya. Misal ketemu soal kok gini. Tan theta sama dengan 5 per M. Apakah nanti per satu? Ya nggak per satu, karena soalnya udah langsung disebutkan gini, ya. Jadi nanti ini jadi depannya, ini jadi sampingnya. Gitu adik-adik, ya. Misal ketemu soal kok 5 per N, ya udah cara nyelesainnya sama. Nanti tinggal depannya 5, sampingnya M. Ini pakai Pitagoras nanti ketemunya apa? M kuadrat plus 25. Gitu adik-adik, ya. Jadi dipasin sama soalnya, ya. Nggak harus selalu per satu. Tapi kalau soalnya besok ketemu kayak gini, di SNBT kok ketemu soal kayak gini, berarti otomatis ya sudah pasti A1 dia M per 1. Gitu, pasti berlaku, ya. Ini soal sering muncul, ya, jadi hati-hati, ya. Ini soal sering muncul, jadi hati-hati. Gimana? Jelas, ya, adik-adik, ya? Kak, itu rumus di dalam akar buat nyari apa, ya? Ini buat nyari miringnya tadi, ya, nih. Nyari miringnya ini, ya. Miringnya kan tadi pakai Pitagoras ketemunya ini, ya, adik-adik, ya. Nah, ya udah tinggal dimasukin kosek, sek, kot apa, tinggal dimasukkan sesuai rumusnya. Seperti itu untuk soal kedua. Apakah jelas sebelum kita lanjut? Apakah jelas adik-adik sekalian? Untuk soal kedua, apakah jelas sebelum kita lanjut lagi?
Jelas ya? Bagi yang belum jelas nggak apa-apa nanti diulangi lagi ya. Intinya adalah di demi samping desa dan kalian bisa ngitung pakai Pythagoras. Seperti itu ya. Ni-nya tadi tandanya apa Kak? Ni itu maksudnya ni apa ya adik-adik? Ini ada yang tanya. Ni-nya TD tadi apa ya Kak? Ni itu mungkin mi ya, mi ya. Mi itu miring ya. Mi itu miring adik-adik ya. De depan sa samping mi miring ya. Maksudnya gitu ya adik-adik ya. Kak nggak singkat supaya supaya hafal kalian ya. Oke, langsung lanjut aja ya karena udah pada jelas. Langsung kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, sekarang kita ke sudut istimewa ya. Nah, ini yang tadi Kak nggak bilang, kalian sebenarnya udah belajar ini waktu SMP loh. Kok bisa Kak? Masih ingat ini nggak? Kalian masih ingat ini nggak nih? Waktu SMP dulu kelas 8 atau kelas 9 masih ingat ini nggak? Masih ingat yang Kak gini? Nah, masih ingat ya? Masih ada yang ingat? Diajarin Kak gini nggak dulu waktu SMP sama guru kalian? Waktu belajar segitiga? Pasti diajarin, nggak mungkin nggak? Masih ya. Nah, ini. Dulu waktu SMP kalian diajarin ini sama gurunya. Ada segitiga istimewa. Segitiga yang pertama tuh sudutnya 30, 60 sama 90. Segitiga yang kedua sudutnya 45 sama 90. Nah, perbandingannya dulu kan gini. AB banding BC banding AC itu 1/akar 3/2. Itu kalau yang sudutnya 30 sama 60. Kalau yang sudutnya 45 itu perbandingannya 1/1/akar 2. Nah, tanpa kalian sadari, ini tuh sebenarnya kalian udah belajar trigono. Loh, kok bisa Kak? Bisa nih. Misal Kak nggak punya contoh kayak gini. Ada segitiga ABC, diketahui AB-nya 6. Kemudian sudutnya C itu 30. Tentukanlah panjang sisi yang lain. Coba kalian hitung ya. Coba kalian oret-oret. Kalau pakai rumusnya SMP yang perbandingan, itu nanti ketemunya berapa BC-nya? BC-nya berapa coba? Kalau AB-nya 6, sudut T-nya 30, BC-nya berapa kalau pakai rumusnya anak SMP? Yuk coba dihitung. Kak nggak mau tahu. Kalian masih ingat nggak? Ada yang mau bantu jawab? BC-nya berapa kalau pakai rumus itu? Lupa? Lupa? Lupa. Berapa coba? Lupa ya, lupa ya. Udah kalau lupa nih Kak nggak ingetin ya. Kak nggak ingetin. Nah nih, langsung kita pakai rumusnya. Karena kita mau nyari BC ya udah AB dibanding BC. 6/3. Oke, udah ada yang jawab ya 6/3 apakah benar? Kita coba pakai rumusan SMP. Nah, rupanya benar ya. Jawabannya adalah 6/3. Loh kok bisa tuh? Bisa dilihat di layar ya caranya ya. AB banding BC sama dengan 1/3. Kenapa yang dipakai AB sama BC? Ya kan yang diketahui AB. Yang diketahui AB, yang ditanya BC, ya udah AB sama BC kan perbandingannya 1/3, ya udah tinggal dimasukkan. Tinggal dimasukkan saja, tinggal dimasukkan ke ini, perbandingannya ini. Nah, AB-nya diganti 6, BC-nya dicari, jadinya dikali silang, BC-nya 6/3. Gitu adik-adik ya. Nah, kalau nyari AC gimana ya? Sama, pakai perbandingan juga. AB sama AC, AB-nya kan 1, AC-nya kan 2, ya udah AB banding AC 1/2. Gitu adik-adik ya. Ketemunya 12. Tuh waktu SMP dulu gitu ya. Dulu waktu SMP kita hanya mengandalkan perbandingannya aja ya. Dulu gitu ya. Kalau suruh nyari sisi yang lain kita pakai perbandingan. Nah, tapi kalau di SMA kita nggak perlu pakai ini lagi. Kita pakai yang namanya sudut istimewa ya. Ini sudut istimewa ya. Udah diajarin ya. Perbandingan sisi pada segitiga istimewa itu sebenarnya adalah perbandingan terkecil dari suatu rasio trigonometri. Nah, ini tergantung sudutnya ya. Nih, sin, cos, tan sudah lengkap tabelnya di situ. Cara pakainya gimana, Kak? Cara pakainya gini. Cara pakainya gini. Misal kita mau nyari BC-nya. Kita mau nyari BC-nya. BC-nya itu kan kebetulan depan ya. BC-nya kebetulan dia depannya. BC-nya dia depan. Ini dia depan nih. Depannya AB-nya maaf, AB-nya depan, BC-nya apanya? BC-nya apanya? Kalau AB depan, BC apanya 30? Sampingnya, benar, sampingnya ya. Hubungan depan sama samping apa? Depan sama samping apa? Desa apa desa? Sin, cos atau tan?
Apa? Tan, bener. Jadi kalau mau nyari BC pakainya tan, gitu. Tapi kalau mau nyari AC pakainya apa? Kalau mau nyari AC apa? Depan sama miring hubungannya apa? AB-nya tahu 6, AC-nya miringnya dicari. Berarti pakainya apa? Kalau depan sama miring. Pakainya sin. Nah, berarti udah pinter ya. Pada tadi saya udah. Kalau tadi pakai Kalau soal yang tadi pakai trigonometri jadinya gini, sin C sama dengan depan bagi miring. Sin 30 sama dengan AB per AC. Sin 30 lihat di tabel. Sin 30 lihat di tabel ternyata setengah. Ya udah berarti setengah, ruas miringnya setengah, AB-nya diganti 6, AC-nya dicari 12. Itu adik-adik ya, itu kalau pakai sin. Kalau pakai cos jadinya gini. Kalau pakai tan jadinya gini. Nah, coba dilihat dulu, Kak nggak kasih waktu 1 menit sebelum kita lanjut. Sin, cos, sama tan. Itu cara pakainya gitu. Tinggal lihat tabelnya aja ya. Kira-kira seperti itu kalau kita nggak pakai perbandingan tapi pakai trigonometri. Hasilnya sama aja, sama-sama benar. Cuma dulu waktu SMP nggak diajarin trigono. Ya makanya mereka diajarinya pakai perbandingan. Tapi karena kalian udah SMA, maka pakainya trigonometri. Dan tentu saja, supaya kita bisa menyelesaikan soal ini pakai trigono, kita harus hafal semua sudut istimewanya. Gitu adik-adik ya. Paling tidak harus hafal dari 0 sampai 90 gitu ya. Yang lebih dari 90 kita bahas di lain waktu ya. Sementara sampai 90 dulu ya. Gimana adik-adik? Apakah jelas sampai sini? Sebelum kita lanjut. Apakah jelas? Sin kostan silakan dilihat dulu. Kalau belum paham langsung tanya aja. Nggak usah ragu, akan Kak Angga jelaskan sampai paham. Kalau nggak paham jangan dipendam sendiri, nanti daripada bingung sendiri ya. Mungkin mumpung ada Kak Angga langsung ditanyakan aja. Cukup jelas yang Kak Angga tulis, baru 1 orang yang menjawab. Yang lainnya gimana nih adik-adik? Apakah jelas yang tadi Kak Angga jelaskan? Gimana yang lainnya nih? Menurut kalian gampang mana? Pakai sudut istimewa atau pakai perbandingan? Gampang mana sebenarnya? Gampang perbandingan sih sebenarnya. Iya benar, gampang perbandingan. Tapi ada kelemahannya perbandingan. Perbandingan kan hanya bisa dipakai kalau sudutnya itu. Kalau sudutnya 30, 60 sama 45. Nah, kalau ketemu soal yang enggak itu gimana? Enggak bisa. Nah, itu dia kelemahannya ya. Kelemahan dari perbandingan adalah kalau sudutnya cuma itu doang, kalau sudutnya yang lain nggak bisa dipakai. Sudutnya 48, 57 kan nggak bisa pakai itu, gitu. Sebetulnya gampang yang sudut sih sebetulnya. Karena bisa dipakai dalam kondisi apapun ya. Kalau nggak ada di tabel istimewa berarti kita ngitungnya pakai kalkulator ya. Tuh. Cara ngapalinnya gimana? Cara ngapalinnya ada banyak versi sih adik-adik ya. Cara ngapalinnya 0 sampai 90 itu ada banyak versi. Ada banyak cara lah. Kalian bisa search di YouTube atau Google ya, itu banyak banget cara ngapalinnya. Macam-macam. Ya, tergantung preferensi kalian sukanya yang mana ya. Nah, ya Kak Angga doain ya moga-moga kalau ketemu soal sudutnya ini ya. Mudah-mudahan kalau besok ketemu soal pas SNBP atau pas ujian masuk universitas, soalnya kayak gini ya. Oke, lanjut lagi supaya nggak stres kita ice breaking dulu ya. Kita mainan tebak gambar dulu adik-adik ya. Biar nggak stres ya. Oke, ini gambar apa nih adik-adik? Yuk kita istirahat dulu ya sekitar 5 menit. Gambar apa nih? Gajah. Wah, ada yang jawab gajah. Kupu-kupu belalang. Ada yang jawab gajah loh. Berarti udah pernah nih kayaknya nih ya. Ya, jawaban yang benar adalah bukan kupu-kupu. Jreng, ini adalah gajah yang telinganya kupu-kupu diedit pakai Photoshop ya. Nah, ini dalam biologi imajinasi namanya adalah butterpen ya. Ini adalah gajah yang telinganya kupu-kupu. Tadi ada yang jawab gajah ya. Wah, keren banget loh. Udah ada yang nebak gajah ya? Siapa tadi tuh nebak gajah itu? Keren banget. Udah pernah berarti ya? Udah pernah berarti. Oke, lanjut lagi. Ini gambar apa? Ayo. Ini gambar apa ini? Ayo, jangan ketipu loh ya. Ini gambar apa? Ayo. Kucing. Masa ini kucing? Ayam? Mau masa ayam? Masa
Ada uliran gitu ayam. Ayolah yang rasional dikit lah. Masa nggak tahu yang ada uliran-uliran gitu? Wah iya, badak. Masa nggak ada yang jawab ini siput gitu? Masa ini nggak siput? Keong. Oke, rupanya macam-macam hewan disebutkan ya. Tapi jawabannya adalah di luar Nurul ya. Nggak habis fikri pasti kalian ya sama ini ya. Nah, ternyata ini adalah spesies yang namanya snail cat ya. Kalau di SpongeBob itu dia Gary lah ya. Agak-agak kegerian gitu ya. Ini adalah spesiesnya Gary, temannya Gary ya. Kalau Gary dibuat filmnya kira-kira kayak gini ya. Oke, itu adalah snail chat yang terakhir ya, biar nggak stres ya. Yang terakhir ini apa nih? Ini adalah ini aja sudah kelihatan ya. Masa nggak tahu ini dia siapa? Dia seorang legend ya. Ini apa ini? Itu gambar siapa coba? Itu gambar siapa coba? Naga, masa kayak gitu naga? Ada helmnya, ada tulisannya Yamaha, masa nggak tahu sih? Dia siapa sih? Barusan pensiun loh, 2 tahun yang lalu, 2 musim yang lalu. Apakah Rossi? Apakah Rossi jadi hewan? Tentu tidak ya. Messi? Oh bukan Messi, itu adalah Valentino Rossi. Bukan Pak Angga naik motor, bukan. Jawabannya adalah, nah Mas Rossi KW lagi naik sepeda ya, lagi boncengin siapa tuh kira-kira ya. Rupanya Valentino Rossi terpantau setelah pensiun dia narik sepeda ontel ya. Oke, gitu ya. Oke ya, alhamdulillah ya. Gimana? Udah nggak stres ya? Sebelum kita lanjut udah nggak stres? Gimana otaknya kira-kira udah agak rileks ya? Agak rileks lah ya. Wah, nggak nyangka ya, rupanya ada spesies di dunia ini namanya butterpen, snail cat, sama Mas Rossi naik sepeda KW ya. Aman ya? Udah pada seneng lagi lah ya, oke ya. Oke, otaknya udah lemes lagi, siap diisi lagi lah ya. Oke, itu tadi sedikit selingan dari Kak Angga. Sedikit selingan dari Kak Angga, biar nggak stres ya. Lanjut lagi kita ke klinometer ya, klinometer. Apa tuh Kak klinometer? Nah, klinometer adalah alat sederhana yang digunakan untuk mengukur sudut elevasi antara mata pengamat dengan objek yang diukur. Mungkin kalian sudah praktek di sekolah ya. Nah, sudut elevasi itu apa, Kak? Sudut elevasi adalah sudut yang dibentuk oleh garis horizontal mata pengamat dengan arah pandang ke atas. Kebalikan dari elevasi adalah depresi. Depresi adalah sudut yang dibentuk oleh garis horizontal mata pengamat dengan arah, kira-kira kalau digambar seperti ini. Nah, ini ya. Jangan sampai kebalik antara elevasi dengan depresi. Elevasi itu kalau kita lihatnya ke atas, depresi itu kalau kita lihatnya ke bawah. Gitu ya adik-adik ya. Nah, sudut elevasi itu besarnya sama dengan sudut depresi. Ingat-ingat ya. Sudut elevasi besarnya sama dengan sudut depresi ya adik-adik ya. Bedanya adalah kalau elevasi kalau kita lihat ke atas, depresi kalau kita lihat ke arah bawah. Gitu ya. Nah, cara ngukurnya sudut elevasi itu tahunya dari mana? Itu pakai alat yang namanya klinometer ya adik-adik ya. Nah, klinometer itu bentuknya yang sederhana kayak gini adik-adik. Nah, ini namanya klinometer sederhana. Kita bisa bikin sendiri klinometer sederhana bermodalkan 3 alat, yaitu busur derajat, bandul yang dikasih benang, sama besi kecil buat mengeker. Istilahnya Bang, mengeker itu melihat pucukan objek yang akan diukur ya adik-adik ya. Seperti itu bentuknya adik-adik ya. Mungkin pernah diajarin sama gurunya di sekolah ya. Pernah ditunjukin sama gurunya di sekolah atau kalian lihat gambarnya di buku paket ya. Itu kalau klinometer sederhana. Nah, di dunia industri, itu bentuknya kayak gini adik-adik. Nah, ini ada klinometer analog kelas industri mereknya Sunto ya. Jadi kalau kalian besok kuliah ambil teknik sipil atau arsitektur, pasti kalian akan diajari pakai alat ini ya, adik-adik ingat-ingat ya. Bagi kalian yang nanti mau kuliah jurusan teknik sipil atau arsitektur, pasti nanti kalian semester awal akan diajari cara pakainya alat ini. Ini adalah klinometer
analog ya. Bentuknya kayak gitu ya, itu kalau di kelas industri bentuknya kayak gitu. Nah, seiring berkembangnya zaman, klinometer ada juga yang digital, seperti ini adik-adik bentuknya ya. Jadi berbeda dengan yang analog, kalau analog kan kita mesti baca dulu sudutnya ya, kita mesti baca dulu secara manual pakai mata, sudutnya berapa derajat. Tapi kalau analog, kalau digital langsung keluar angkanya, titik sekian derajat gitu ya adik-adik ya. Itu tentang klinometer. Nah, klinometer itu gunanya buat apa, Kak? Klinometer gunanya untuk mengukur ketinggian suatu benda. Gimana tuh, Kak? Nih, Kak Angga punya contoh. Cara mengukur tinggi benda dengan klinometer. Caranya gini adik-adik. Misal nih, kita mengukur tinggi suatu pohon pakai klinometer. Caranya gini, kalian pegang dulu klinometernya, seperti itu. Kemudian kalian ngeker atau melihat pucuknya pohon dengan mata disipitkan ya. Jadi mata yang sebelah kanan atau sebelah kiri disipitkan, kalian lihat melalui lubang klinometer di ujungnya yang akan diukur. Gitu adik-adik ya. Nah, langkah-langkahnya kira-kira seperti ini adik-adik. Pertama adalah kita ukur dulu M-nya. M itu adalah jarak antara permukaan tanah sampai mata pengamat. Ini ya, jadi jaraknya antara mata pengamat sampai permukaan tanah itu M. Ya, misal katakanlah M-nya kita misalin 150 cm ya, 150 cm lah katakanlah gitu. Kalau dijadiin meter jadinya 1,5 meter. Itu baru tinggi dari mata sampai permukaan tanah. Kenapa harus disipitkan matanya? Karena ini kan kita lihat dari lubangnya adik-adik ya. Karena lubangnya cuma satu, karena lubangnya di klinometer cuma satu, maka harus disipitkan salah satu. Jadi kalau kalian lihatnya pakai mata kanan ya berarti yang disipitkan mata kiri. Kalau kalian lihatnya pakai mata kiri ya berarti yang disipitkan mata kanan. Karena lubangnya cuma satu. Berbeda dengan teropong ya, teropong yang dua itu kan nggak harus nyipit karena dia lubangnya dua. Karena ini lubangnya satu berarti harus disipitkan ya. Itu alasannya adik-adik. Setelah kita ukur M-nya, kita ukur jarak antara objek dengan pengamat. Di sini Kak Angga misalkan X. Katakanlah X-nya 10 meter ya. 10 meter. Berikutnya setelah kita ukur X, ngapain? Kita baca skalanya ya. Setelah langkah ketiga kita lihat ujungnya di lubang klinometer, kita lakukan pembacaan. Setelah dibaca itu bandulnya, ini dia di angka 40. 40 lebih 2 strip. Karena dia di angka 40 lebih 2 strip, berarti dia berapa? 42 ya, 42. Tapi apakah alfanya itu 42, Kak? Bukan. 42 itu bukan sudut elevasinya ya. Sudut elevasinya itu diukurnya pakai rumus ini. Lihat langkah kelima. Rumusnya itu adalah alfa sama dengan 90 kurangi sudut yang terbaca. Karena tadi kebacanya itu 42, berarti alfanya adalah 90 kurangi 42, ketemunya 48. Itu adik-adik ya, jangan sampai ketipu ya. Jadi angka yang ditunjuk oleh klinometer analog itu bukan sudut elevasinya. Sudut elevasinya adalah 90 dikurangi angka yang tertera ya. Itu adik-adik ya. Karena tadi angkanya itu 42, berarti sudut elevasinya atau alfanya itu adalah 90 dikurangi 42, yaitu 48. Jadi yang dipakai adalah 48, bukan 42 ya. Nah, kalau kalian amati, dari ujung sini lihat, dari ujung sini sampai sini sama ini bisa jadi segitiga enggak? Ujung atas, ujung bawah sama ini jadi segitiga enggak? Jadi segitiga, benar. Karena dia jadi segitiga berarti berlaku trigonometri. Nah, anggap aja katakanlah ini Y, katakanlah ini jarak dari ini ke sini Y. Berarti kita bisa bikin segitiga kayak gini. Y, depannya Y, sudutnya 48, X-nya 40. Kalau mau nyari Y pakainya apa? Diketahui sampingnya 10, mau nyari depan, pakainya apa? Depan sama samping pakainya apa berarti? Kalau mau nyari Y-nya. Masa sin sih, ayo. Sin tadi kan geni, ayo. Depan sama samping apa? Pakainya tan, bener. Jangan pakai sin, tapi pakainya tan. Nah, karena ada Y sama X, kita pakai tan. Tan sama dengan Y per X, maka Y-nya adalah X dikali tan alfa, ketemunya 11,106. Tan 48 karena nggak ada di tabel istimewa, kita harus pakai kalkulator ya. Jadi dihitung manual pakai kalkulator. Tan 48 tik 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 tik, pakai kalkulator ketemunya 1,1106.
Nah, 1,1106 dikalikan 10 jadinya adalah 11,106. Gitu ya. Nah, berarti udah ketemu apa belum tingginya pohonnya? Udah ketemu apa belum? Belum, masih harus diapain? Masih harus diapain? Kak, kalau nggak ada kalkulator gimana? Ya harus cari kalkulator. Karena di dunia nyata, kalian ketika kalian praktek pakai klinometer itu nggak mungkin ketemunya pas 30 atau 60. Pasti angkanya nggak mungkin 30 atau 60. Itu ya. Jadi nggak mungkin angkanya pas, pasti angkanya nggak mungkin istimewa. Ya, jadi harus pakai kalkulator ya. Gitu. Nggak mungkin kita ngepasin ke 30 atau 60 itu sulit ya. Sulit ngepasin ke angka itu. Jadi angka yang tertera ya udah kita hitung apa adanya gitu ya, adik-adik ya. Belum selesai kenapa? Karena masih harus ditambah sama tinggi orangnya. Kan yang diukur sini sampai sini. Ini. Berarti tingginya adalah M ditambah Y ya. Jadi Y-nya berapa ketemunya tadi ditambahin sama M alias tinggi orangnya. Jadi T-nya atau tinggi pohonnya adalah M ditambah Y. 1,5 ditambah 11,106. 12,606. Ya, benar banget jawabannya adalah 12,606. Jadi harus 2 kali kerja ya adik-adik ya. Harus 2 kali kerja. Kita harus ngitung pakai tan, habis ketemu yang kita hitung pakai tan harus ditambahin sama tinggi orang. Tinggi mata pengamat sampai permukaan tanah. Ya, tapi kalau kalian nggak mau repot, bisa langsung pakai rumus yang di langkah ke-6 nih. Ya nih, Kak Angga sudah kasih tahu rumus cepatnya nih. Rumus cepatnya adalah T sama dengan M plus X tan alfa. Ini ya, jadi kalau kalian pakai rumus ini, T sama dengan M plus X tan alfa, kalian nggak harus gambar segitiga. Kalian nggak harus gambar segitiga, langsung masukin aja M, X sama tan alfanya. Langsung ketemu hasilnya. Ya sama aja sih, cuma digabung. Ya benar, emang digabung. Tapi kalian jadi tahu ya asalnya rumusnya dari mana ya. Kalian jadi lebih paham asal-usul rumusnya dari mana. Gitu adik-adik ya. Jadi rumus ini dipakai kalau kalian malas gambar atau pengen ketemu hasilnya ya. Itu ya adik-adik. Oke, lanjut lagi kita ke slide yang terakhir. Jelas dulu ya, ini jelas dulu. Pakai klinometer sudah bisa? Cara ngitungnya bisa? Jelas ya, diingat-ingat. Pasti ngitungnya pakai tan, tidak mungkin pakai sin atau cos ya. Karena kalau sin sama cos, otomatis ada miringnya ya. Padahal kita nggak mungkin ngitung miringnya kalau kondisinya seperti itu, tidak mungkin kita ngitung miringnya. Jadi yang paling realistis adalah menggunakan tan. Seperti itu ya. Jadi besok kalian disuruh praktek sama gurunya, kalian udah bisa ya. Lanjut lagi. Kita ke slide terakhir. Ini dia soal nomor 3. 2 orang pengamat melihat puncak sebuah gunung dari posisi A dan posisi B. Jika jarak antara kedua pengamat itu adalah 60 km dan sudut elevasi di posisi A30 di posisi B60, maka tentukanlah tinggi gunung tersebut. Kira-kira kalau digambar seperti ini. Ya, kayak gini ya. A-nya jarak A sama B-nya 60, sudutnya yang di A itu alfa, sudutnya yang di B itu beta, kemudian tingginya gunung yang kita ukur itu H atau TO-nya itu H. Kira-kira seperti itu. Kalau kayak gini pakainya apa? Klinometer lagi ya. Tapi kalau seperti ini bisa kita abaikan jarak antara pengamat dengan permukaan tanah ya. Kita abaikan M-nya. Kita abaikan jarak antara pengamat dengan permukaan tanah. Caranya gimana, Kak? Caranya seperti ini. Kita misalin dulu. BO-nya sebagai X. Ini ya, kita misalin dulu. B ke O-nya X. Kemudian apa? AO-nya jadi berapa? Kalau AB-nya 60, BO-nya X, berarti AO-nya berapa? Kalau AB-nya 60, BO-nya X, berarti AO-nya berapa? A ke O-nya berapa? 60 plus X. 60 plus BO. Benar ya, berarti jadinya 60 plus X. Gini. Nah, kalau Kak Angga mau nyari TO-nya atau H-nya, pakainya apa? Sin, cos, atau tan? Pakainya apa? Cos. Masa lupa? Padahal tadi barusan Kak Angga bilang ya, kalau pakai klinometer tidak mungkin pakai sin atau cos, karena kita nggak mungkin ngitung miringnya.
sudah pasti pakai tan, bener banget. Kalau kita ngukur tinggi-tinggi pasti pakai tan, tidak mungkin pakai sin atau cos kecuali soalnya diketahui miringnya ya. Kecuali di soalnya diketahui miringnya, tapi seringkali tidak diketahui miringnya. Jadi tidak mungkin kita nyari miring, tidak mungkin pakai sin atau cos, berarti kita pakai tan. Caranya adalah kita bagi dua segitiganya. Segitiga yang pertama adalah segitiga BOT, seperti ini. Ya, BOT kayak gini sketsanya, kemudian kita cari hanya atau X-nya kita pakai tan seperti ini. Lihat pembahasannya, lihat tuh. Tan 60 adalah akar 3 ya. Jadi tan 60 diganti akar 3 kemudian dikali silang H sama dengan X akar 3 itu baru hanya ya. Jadi hanya dinyatakan dalam variabel X. H sama dengan X akar 3. Itu dari segitiga BOT. Sekarang kita lanjut ke segitiga kedua. Segitiga kedua adalah segitiga AOT. Seperti ini adik-adik. Nah, kita hitung lagi pakai tan. Tapi tannya bukan 30, tannya yang bukan yang 60 tapi pakainya tan 30. Tan 30 sama dengan depan bagi samping. Bisa H dibagi 60 plus X. Nah, dari sini hanya kita ganti dengan X akar 3. Nah, ini loh. Ini. Hanya kan tadi X akar 3, jadi hanya ini kita ganti dengan X akar 3. Nah, dari sini lanjut lagi. Dicoret, akar 3-nya dicoret kanan dan kiri. Ini kita coret, jadinya 1/3 sama dengan X per X plus 60. Dikali silang, ketemulah X-nya itu 30. Itu baru X-nya ya, padahal yang ditanya adalah hanya. Nah, kan tadi X akar 3, ya udah tinggal kita substitusikan. Tinggi gunung sama dengan X akar 3 atau 30 akar 3 km. Nah, itu dia jawabannya adik-adik sekalian. Silahkan dilihat dulu sambil Kak Angga cek Q&A-nya. Pertanyaan yang sudah masuk ya. Ya, silahkan dilihat dulu pembahasannya. Kalau bingung silahkan ditanyakan ya. Yuk, yang mau tanya silahkan diketikkan ke kolom chat atau Q&A akan Kak Angga bantu jawab. Silahkan Kak Angga tunggu. Sambil dilihat pembahasannya ya. Barangkali belum paham, dilihat step by step caranya seperti apa. Ingat ya, selalu pakai tan. Ini soalnya sengaja Kak Angga pasin 60 sama 30 ya, biar kalian ngitungnya gampang ya. Kan kita nggak ada kalkulator di sini ya, nggak mungkin kita ngitung sudut selain 30 dan 60. Sengaja Kak Angga pilih sudutnya 30 dan 60. Meskipun pada kenyataannya di dunia nyata ketika kalian praktek beneran mengukur tinggi suatu benda pasti nggak mungkin ketemunya sudut istimewa ya. Pasti tidak pas, harus pakai kalkulator. Gitu. Dan kalau mengukur tinggi gunung ini adik-adik faktanya adalah kalian tidak mungkin bisa pakai klinometer analog yang sederhana ya, harus pakai yang digital ya atau yang kelas industri ya. Susah kalau pakai analog ya. Karena ini objeknya sangat tinggi sekali ya. Oke, ada pertanyaan yang sudah masuk. Kak, gimana caranya ngitung 3/3 jadi 1/3 gimana? Nah, tadi udah Kak nggak jelasin ya. Nih Kak nggak ulangi lagi lah ya. Kak nggak ulangi lagi ya. Tadi di langkah ini ya adik-adik ya. Yang lainnya kalau mau tanya jangan ragu ya. Ini langsung Kak nggak jawab ya. Nah, nih Kak nggak clear dulu ya. Nah, ini yang tadi ya. Tan 30. Tan 30 kan tadi di tabel gini ya. Tan 30 kan 1/3 akar 3 di tabel tadi. Nah, ini 1/3-nya Kak nggak kalikan 1 gitu loh. Jadinya kan akar 3/3. Nah, tadi kan gini, akar 3/3 sama dengan ini kan hanya diganti X akar 3 ya. X akar 3 per 60 plus X tadi kan X plus 60. Ini Kak nggak balik ya, X plus 60 Kak nggak balik doang, nggak masalah. Nah, dari sini dicoret tadi. Sama-sama akar 3 ya. Sama-sama akar 3 dicoret ini. Seret. Seret. Nah, kalau dicoret kan ini jadi 1. Ini tinggal X kan, jadinya 1/3 sama dengan X per X plus 60. Nah, dari sini dikali silang jadinya X plus 60. Ini 3 kali X jadinya 3X. Tinggal dipindah ruas jadinya ini 30 ya.
Dari sini dimasukkan ke sini. X-nya diganti 30 ya. Kan yang ditanya hanya, bukan X-nya. Jadi hanya atau tinggi gunung adalah 30 akar 3 km. Gitu, Dek Febiani ya. Gimana, jelas Dek Febi? Jelas ya, alhamdulillah, mantap. Kak, klinometer ada apa aja, Kak? Maksudnya gimana ya? Klinometer ada apa aja? Klinometer ada analog sama digital ya. Tadi gambarnya sudah Kak nggak kasih tahu ya di slide sebelumnya ya. Analog sama digital. Lebih praktis pakai digital sih, langsung kelihatan sudutnya berapa derajat. Kalau analog kita mesti baca skalanya ya. Klinometer ada dua, analog dan digital. Mereknya juga banyak di pasaran ya. Kalau kalian cek di Shopee atau Tokopedia itu harganya sekitar 300 ribuan. 250 sampai 300 ribuan. Klinometer analog ya. Klinometer analog. Itu bisa buat ngukur ketinggian suatu benda ya. Jadi modal ngeker doang sama kalkulator kalian bisa ngitung tinggi apapun itu yang ingin kalian ukur tingginya ya. Kira-kira seperti itu. Gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan? Sebelum Kak Angga tutup, silakan jangan ragu-ragu, langsung ditanyakan doang. Kak, itu kok dicoret tempatnya kanan kiri kok bisa? Oh, bisa adik-adik. Misal nggak dicoret ya, misal nggak dicoret nih, misal nggak dicoret. Bisa Kak, bisa nih. Ini Kak nggak coret biar kalian paham ya. Ini nggak Kak nggak coret nih. Nih bagi yang masih bingung nih Kak nggak jelasin lagi nih. Kak kok bisa dicoret ya? Bisa. Bisa adik-adik. Ini Kak nggak jelasin lagi ya. Bentar. Aduh. Ini kan dia ya. Ini alah. Ya, akar 3 ada. Jelas nggak adik-adik tulisannya Kak Angga ini? Maaf, ada kendala teknis. Ya, akar 3 per 3 sama dengan H per 6, X plus 60 ya, atau 60 plus X, gini ya. Gini ya, lihat, akar 3 per 3, lihat nih, prosesnya lihat. X akar 3 per X plus 60, nih. Ini Kak Angga kali silang ya, akar 3 Kak Angga sama X plus 60, Kak Angga kalikan, sama dengan 3 dikali X akar 3. Nah, ini kanan kiri kan? Ini udah kanan kiri nih. Bisa nggak dicoret dari sini? Bisa dari sini, setelah dikali silang dicoret dari sini bisa, kan sama. Kanan dan kiri sama nih. Coret deh. Nah, kan sama aja nih. X plus 60 sama dengan 3X. Bisa setelah dikali silang terus dicoret juga bisa, tapi tadi Kak Angga langsung coret di sini biar enak ngitungnya gitu loh, Dek. Dika gimana? Ya, jelas ya? Dek Dika gimana? Oh, jelas ya. Ya, ini 3X main X kan karena dia pindah ruas ya, Dika ya. Jadi X-nya pindah ruas ke sana jadi main ya. Tuh, sama-sama, Devika. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri live kelas malam ini, sore ini? Jelas? Yang lainnya gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Mumpung. Daripada nanti kepikiran ya. Wah, tadi aku nggak tanya ke Angga, nyesel deh jadinya kan. Mumpung. Tidak ada? Udah pada jelas ya sepertinya ya. Oke, kalau gitu Kak Angga tanya sekali lagi. Tolong yang tegas jawabnya. Apakah sudah jelas apa yang tadi Kak Angga jelaskan dari awal sampai akhir? Jelas sekali, alhamdulillah. Terima kasih yang sudah jawab. Yang lainnya gimana yang belum jawab dong, dibantu feedbacknya. Kak Angga pengen tahu nih, apakah tadi Kak Angga sudah menjelaskan dengan cukup jelas dan gamblang? Udah ya, terima kasih adik-adik ya. Jangan lupa kalau lihat gambar besok hati-hati ya, jangan ketipu. Mentang-mentang kupu-kupu langsung jawab kupu-kupu ya, rupanya malah gajah yang telinganya kupu-kupu ya. Oke, itu aja.
pesan dari Kak Angga ya. Kelihatannya udah pada jelas semua ini ya. Alhamdulillah, syukurillah udah pada jelas semua. Kak Angga ikut senang, berarti apa yang Kak Angga sampaikan hari ini tidak sia-sia ya. Kalian udah pada paham semua. Oke. Nah, sebelum Kak Angga tutup, Kak Angga mau ingetin lagi yang ada yang namanya kebas khusus buat kalian kelas 10 dan kelas 11 ya. Buat kalian yang kelas 10 dan kelas 11 yang kebetulan mau PAT atau PAS, kalian bisa ikutan kompetisi kebas yang diselenggarakan oleh Kuiper ya. Dan jangan khawatir, kompetisi ini ada hadiahnya loh ya, sampai 2 juta rupiah. Caranya gimana Kak? Caranya ada 3 langkah, silahkan dilihat di layar. Isi Google Form, masukkan kode kelasnya, kemudian kalian selesaikan tugas-tugas yang disuruh, yang diberikan ya. Ikutin 3 langkah itu, kalian otomatis sudah ikutan kebas. Siapa tahu loh ya, kalian bisa menang hadiah sebesar 2 juta rupiah. Semangat ya buat kalian kelas 10, kelas 11 ya yang mau ikutan PAS atau PAT bisa ikutan ini buat latihan, buat pemanasan ya adik-adik ya. Seperti itu adik-adik ya. Kemudian jangan lupa ikutin juga live kelas selanjutnya bersama Kak Fitria. Catat tanggal dan jamnya besok Jumat 5 Mei 2023 jam 5 sore sampai jam 6 sore ya. Yang akan disampaikan oleh Kak Fitria adalah merayakan Merdeka Belajar dalam rangka Hardiknas ya. Jangan sampai tidak hadir di live kelasnya Kak Fitria besok sore ya. Jangan lupa adik-adik ya. Itu sekian dan terima kasih adik-adik. Terima kasih Kak Angga sampaikan sekali lagi sudah menonton live kelasnya Kak Angga dari awal sampai akhir. Sudah setia menemani Kak Angga dari awal sampai akhir dan sudah memahami apa yang tadi Kak Angga jelaskan. Terima kasih banget sudah menemani Kak Angga. Sekian ya adik-adik, terima kasih. Sekali lagi sampai jumpa di live kelas selanjutnya. Sampai jumpa lagi adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat